Yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Aduh. Karena menurut ibunya ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena Sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Kira-kira gimana? Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz, gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya, ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah gak usah sok suci, kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang, ibu tuh tau gak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Paham. Nah akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Paham sampai di sini? Iya. Jadi tetap dia adalah ibunya. Bentar. Tukeran aja. Paham? Paham. Solusinya tukeran orang tua. Iya, itu saranku berikutnya. Iya. Saranku berikutnya. Wow, gue punya sarannya tapi Ustadz itu gue. guyon sih. Oh, guyon. Guyon. Tapi maksud, ya coba kalian kan sebenarnya masalahnya tinggal ditukar kan? Iya. Biar yang jahat sama yang jahat dapat Iya, kan? ya udah. Nah, betul. Nah, tapi aku bilang tetap ibunya. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja. Terus bilang, ibu saya gak suka ketika ibu kayak gini. Karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat, kata-kata orang, not divine. Kita seperti apa? Tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lagi kayak gitu ya udah jangan kita balas gitu maksudnya.